Niku zaman umur 26 tahun, zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam, terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu nopo kalam. Sampai wonten toriko nopo Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Terus saniki niku juga wayai maki, juga wayai bijak, wayai tua. Kalau niku lagi sering untuk sanad ijazah mulai ilaha illallah. Fakat napa? Ya diwaca akeh-akeh ya pisan ae. Mari kesel nomor apa? Ngeten nggih, makna la ilaha illallah balen nggih. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafadzkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi takdir paling populer. Ini Jawa pancen bolak-balik. Kesalahannya paling tinggi, tapi paling napa? Populer. Ya kaya wong tentang pengajian kaya kula ora dipolo. Padahal bacaan lela libasan bengi wae nggo tenang. Tapi ning dite pengajian nganti jam 1. Yo ngrameni. Mbok tentang ora iso populer. Jadi kadang salah luwih apa? Populer. Nggih kaya kula terus blesek. Untung ngramati ana sing ngaji ora guys tutup menan. Agen kula bedino pengajian ning masjid ning rata-rata kiai ini pun nate ngaji kula, pengakoni kula ngalim ya sowan kula. Kalau wani pidato mriki kula yakin kedina nang arah saus, sanggemu karuan ngomong no. Kula baleni malih. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah mujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melafadzkan juga tidak tahu kalau itu salah. Juga tidak punya mafhum yang demikian. Jadi ini pokoknya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tetap salah. Paham ya? Kan tidak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Lah makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku mujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Lah al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafiyan, mutadoden dan mutamathilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam mutak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa karena dengan potensi bisa dilenyapkan, bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki karena bisa diwujudkan. Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap.
Lah yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Makanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanam-tanaman. Malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malah ini teori ilmu kalam ya, pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua sekarang memang wujud. Di zamannya Mustafa itu tak pisau ya loro atine, tak jiwit ya loro, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyapkan. Jika wujudnya dia tidak berstatus wajibin. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting, sing penting Allah. Toh akhirnya dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Wes mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya ben neraka ora pantes. Wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes bener. Mergo ora neraka, nerakane ra sida wujud. Tapi ora iso mlebu rene dhewe ora wujud. Ya, akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran kok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka iku wali swasta niku. Wis tereliminasi cara piala dunia ku selengser. Dadi yo cara wali ketemu antar wali latihan ini jadi nama deh. Dari cara sing pun level-level ini pun anak buah nih, pun itu wali latihan, paham? Itu udah bener, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyapkan, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampai tanya, tapi surga kan katanya abadi, Gus, sing abadi itu apa karena unsur surga itu sendiri tidak? Yang mengabadikan juga Allah. Mulane kula sering ditakoki, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jadi iya, aku lang di swarga kapan-kapan kepen dilebokno neraka. Ben pengalaman aku. Aku nang di neraka kapan-kapan ben di swarga ben ora rasa. Lha niku kula takok tenanan. Lha aku jawab ya tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lha nek sing duwe ngersakno kuwi keben, kok ngatur-ngatur lho. Wong sing duwe swarga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga selawase. Lah sing ngomong pangeran ngandel, lah sing ngomong kowe ora ngandel. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus, ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah. Bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai di surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin. Nah surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah, enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga itu rusak. Nah, enggak jarene kiai iki ra cerita ning swarga iku
Widodari perawan terus. Jadi kan badhe kumpuli rugen jebrol perawan meneh. Perawan. Lho iso jebrol ora rusak. Nggih mboten. Iso jebrol berarti rusak dibaleni meneh. Iso jebrol dirusak. Lah wong cerita perselingkuhane wae nunjukno ana rusak. Wong rugen ning kono jare mangan apel. Apele kena dikunyah berarti iso rusak. Ana wali sing ning swarga mau tengok. Golek kancane ra ketemu. Misale kaya kula misale ning swarga, kowe rugen agak ketemu. Jadi takok wali nek, lha rugen ning ndi? Sono sing jawab, niku Gus teng ngisor mangan. Iya mung dhisik ning swarga pengen mangan enak. Jadi pangeran nuruti ning swargane mau urusan sing sitok waline takok. Lah dene ndak dar. Ora mulai dhisik aku pengen awur pangeran, dadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ana swarga sing kelas ma'rifatullah bukra tau wasila. Itu sing wa ila rabbiha napa nazira. Lah ana sing kaya rukin barang swargane wis vital sing mandut wa dilim mamsud wa ma'im masud. Pokoke bangsa pornografi, porno aksi. Pancen Quran apakah swarga pancen pornografi tenan. Wong inna ansa'na guna insa'a faja'alna guna napa? Abkara uruban asrubara. Dia sing metu-metu nak maknani sementek-mentek. Olane wong e anggar makome cek syariat mesti mesem. Mulane pornografi dilarang teman-teman ora iso. Kan kadang bener Gus Quran sendiri pornografi. Makanya kadang nak bakat swarga ngeri. Napa? Faja'alna guna abkara uruban napa? Sebuah kono. Lah wong tuh seneng, kok do trauma ambek bojone dosa sing elek ini. Trauma bojo elek tapi tidak fantasi terus berlebih. Lah bojone elek mau dirasakati, masuk ke elek deh. Sampeyan ning swarga dadi paling ayu. Lah itu pas kowe paling ayu tak anggap bidadari, bojoku dhisik ra ngene. Jadi pas dia dadi paling ayu, sing anak gak matur nuwun. Bojo dianggap wong liya bojoku dhisik ra ngene. Mulane dari bojoku nek ora iso tunggu kalah-kalah yo dadi pas dadi paling ayu, sing lanang ora kenal. Itu udah istri saya yang dulu jaga makhluk baru. Mereka dhisik elek kok saiki napa? Jadi walhasil tetap ramah ternuwun. Mohon kula terang. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hakikat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kula balen malih. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam, bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujudkan. Itu yang disebut setiap barang mungkin di alam raya ini baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Ini ilmu kalam terangno, setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang nggak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang nggak ada, potensinya ada terus. Misalnya terus mati satu keluarga kan berarti tidak punya keturunan. Atau terus kawan kawin sebelum walah pirang-pirang anaknya gak ganggu terus nopo pirang. Berarti yang sekarang Adam bisa Adam terus. Misalnya anak turun kita kalau kita mati keluarga berarti Adam terus karena tidak punya keturunan. Tapi bisa wujud anak terus kawan kawin terus dua anak dia tutu. Nah berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan. Eksistensi Adam juga bisa dilenyapkan ketika menjadi wujud kan status Adamnya nopo hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat, sampah kabeh, ora ana gunane. Ini mesti benar, ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, enggak luas, enggak kurang. Nah kemudian mafhum dari ini bisa ekstrim, terus jadi wahdatil wujud. Akhirnya Siti Jenar memafhum, nak ngono ora perlu sholat. Kali Joko Tinyel, wali songo goblok-goblok. Lah apa salat bareng? Mergo kena salat sing munggo bekti kan bathom. Gak bathom sampeyan ilang. Sing kudu sing apa? Mulane dari Siti Jenar, wali songo mewajibkan orang salat itu bodoh. Karena badan ini seonggokan daging nanti dilenyapkan oleh Tuhan. Diganti oleh badan yang baru kok seksine sono. Mergo Tuhan diilang. Mulane ora usah salat kok kelangan apa?
Wah, berhubung aliran itu cocok rasuat penggemar ya, terutama ngedol. Terutama ngedol ini. Jadi aliran Kali Jogo, Siti Jenar paling akeh yang pedalaman putih. Nggak usah munafik sama. Paham? Karena itu mau, ketika perdebatan Siti Jenar memang gitu. Kalau wujud hakikat itu Allah itu ya sudah. Kita tidak cukup punya seksi, misalnya batuk kita sujud, terus jadi seksi, jangan Mbak Rian sujud. Sebenarnya batuk kita ini hilang. Daging kita juga apa? Berarti sebenarnya ada seksi. Wah, akhirnya cara pandang terhadap bahwa wujud kita ini wujud yang adam, wujud yang tidak ada, ekstrim. Sehingga wujud kita yang sekarang ya ora perlu sholat. Lah tapi Siti Jenar yang lupa, makanya itu kalau nanti cerita, ketika debat sampai Kali Jogo itu menang. Cuma ketika debat sama Sunan Kudus, menjadi tidak adil kan gini. Kalau wujud hakikat ini tidak penting, sehingga tidak penting sholat juga, karena nanti tidak ada artinya. Harusnya juga tidak penting rapi, tidak penting mangan, karena barang rono kok doyan sego. Barang rono kok boleh wedoan. Paham ya? Pokoknya ngono dari Siti Jenar. Harusnya kalau sama-sama tidak wujud, tidak butuh sholat, tidak butuh mangan. Jadi sama-sama kita adam, kita tidak ada itu artinya tidak peran. Wong nggak peran dalam hal nggak sholat, kok tetap berperan golek wedoan, golek panganan, proposal, golek catatan, berarti itu wujud tinggi. Jare ra ono kok proposal, jare ra ono kok ngentit duit. Makanya yang menjadi pertanyaan orang hakikat yang pakai mafhum. Misalnya Allah tu ya alamus sirra wa akhfa. Mbok tuti piye kaya apa Allah tetep pirsa. Mestine Siti Jenar rasa kelambi, nandene kelambinan ya Allah tetep pirsa. Toh nyatanya orang-orang wahdatil wujud tidak punya nyali, nggak pakai baju. Toh dia yakin pakai baju Allah tetap. Yaitu izin barang sebenarnya. Nah, dua izin berarti nganggap orang lain wujud yang memandang dia. Dia juga merasa wujud dipandang orang lain. Nak ngono ilmu hakikat Siti Jenar wis ilmu hakikat sing mafhum. Makanya saya tadi dari segi makna lain begini sudah benar, seperti saya tadi sudah benar. Tapi kalau sudah level mafhum orang bisa subjektif. Paham ya? Sudah pada level apa? Mafhum tadi. Terus jika wujud kita tidak penting, kenapa kita sholat? Paham ya? Itu mafhum sudah apa? Mafhum. Lah mafhum itu, pemahaman itu bisa subjektif. Meskipun orang syariat juga kebablasan, oleh percaya wujud ya kebablasan. Oleh sekepen Buswarto diruangi moto lelok ping 1000, tahajud ping pira, ya nanti kebablasan, nanti pangeran tidak dagangan, tidak napa? Dagangan. Seakan-akan kalau ngamalnya dia banyak terus masuk surga lewat ngamal. Nanti pangeran tahu kecewa ambek syariat. Ana syariat mlebu swarga, ketemu pangeran. Ini cerita tentang kitab itu. Wis pros bae mlebu swarga. Dia ngertos kenapa? Kulo niku sak urip-urip kulo ngamal terus, mboten nate maksiat, mboten nate selingkuh, mboten nate zina, mboten nate maksiat. Sak urip-urip kulo kok. Pirang tahun nggih ngamal itu? 80 tahun, yo mlebu swarga. 80 tahun, ngamal mu 80 tahun. Meriang. Ngamal 80 tahun yo swarga selawase. Selawase lah urip. Oh, sesat pisan. Makanya wong syariat itu ngaji mbek kula, ben dibeneri. Umpama swarga krana ngamal, maksimal wong ngamal 80 tahun. Nek umur 100 tahun ya 100. Iku ngalami bayi 8 tahun, ngalami puber nganti 20 tahun. Ayo, latihan mergawe bingung 10 tahun. Paling jenengku bar 7 tahun lho lagi mulai angap-angap. Wiridan lagi sadar rek apik. Wong kula sing kiai wis sadar lagi mereka kan. Ya, kene swarga dari pengiran, 80 tahun sesuai ngamal. Jadi ini Gusti swarga selawase. Iya to selawase nek mlebu swarga krana aku krana rahmatku. Mergo nek rahmatku selawase. Dia nawatin belum bisa kok rahmati pengiran. Wis tak saiki krana keyakinan ngono ketemu bun neraka sik. Dadani ngumbah keyakinan sing salah. Jadi kita nanti cerita nonton kita. Dan kita harus yakin bahwa cerita itu benar. Logikanya karena sudah benar. Logikanya memang begitu. Dan itu juga yakin Buswarto karena ngamal pas-pasan ya hukum modal. Kalaupun ngamal kita maksimal, batas umurnya terbatas.
Ya kan bus warga tapi 80 tahun. Dari swarga selawase Gus. Iya selawase atas nama rahmatku. Mergo rahmatku salah. Nah ngoten nggih krono rahmate jenengan Gus. Iya tapi kowe kadung salah. Lah iku walian mbek cerita wong sing ainul yakin husnuzon mbek pengiran. Dene ku sak urip-uripe mbok wedhik. Wis ditebir wedhik. Cuma dekne carane wedhik saking yakine pengiran kita ora ngitung aku dadi kawulane. Jadi kita kira itu rodok meleset. Ini pikirannya malaikat itu ora menarik. Nyotanya tetapi ora menarik. Tengah temu wonten kiai cek keluarga kula kiai gede. Yen muktamar tenggene situ Bondo itu terlambat. Kowe ora sing sebagai wanita terlambat. Aku udah super, wonge udah secili. Nah nyuper banter. Jadi terlambatlah tetap kok. Bareng supire kula takoki, jenengan anak nyuper kok banter. Alah Gus, kula nu makhluk luwihan ta ngarah mati. Wonge wae to. Dadi dene nganggep malaikat mati ora kenal diri. Ya ono makhluk iki. Alah Gus, kula ini makhluk luwihan. Ora ngarah mati. Mergo jare gak luwih tak ketat. Lah apa seneng kalau lucu-lucu. Lucu hati ora gawe-gawe. Menarik cara apa napa? Jadi awang gawe seni itu lucu. Awang itu keyakinannya ngoten. Walhasil dia dilebokno ketemu pangeran. Nyongkomu piye mbek aku jare pangeran. Nyongko kula. Jenengan ora ngarani kula. Rugi mesti nyesuk kula. Lha sinten. Lho ku salah mate pantes ben rokok. Lho mboten nate terbesit ben rokok. Wong wis pokoke pikiran kula ketemu jenengan wapian terus pokoke ora terbesit. Jenengan ngaji kula ora terbesit. Kula wong luyan. Wong fuduli maknane apa? Akhirnya tenan kowe keyakinan ngono Mbak Gus. Wis sampai cara ulama hakikat husnudzon itu adalah satu pintu menuju napa surga. Ainul yakin, husnul yakin. Lan kula tahu kiai paling pede. Oh, pol pede. Wong liya tak ajari pede kalau dhewe ora pede. Kula ora ngarep mati nangis ngono mboten ngarep. Kula anut ulama-ulama dhisik sampai mati sumeneng ketemu pangeran. Dari Sofyan bin Uyainah ditakoki, aku ora seneng nak hisab nang wong tuaku. Wong tuaku kadang cek ngamukan. Jadi, saya tidak seneng kalau yang menghisab saya bapak saya. Bapakku cek dia curang. Cek duwe kadang muring-muring. Aku seneng hisab kok nang pangeran. Jadi ulama dulu sange senenge pangeran itu ketika diceritani hisab ben pangeran hisab terus seneng. Terus muni Allahu Akbar subhanallah seneng Gusti nak sing hisab jenengan. Muga jenengan Rahman Rahim. Malah susah lah hisab wong tua. Wong tua kadang cek umat ngamuke bareng. Tapi di zaman akhir, husnuzon kayak gitu tuh susahnya bukan main. Orang tuh lebih grogi menghadapi Tuhan, lebih nyaman menghadapi orang sekelilingnya. Padahal rahmannya manusia itu apa? Paling bener kamu coba seneng aku, paling yo takzim, paling yo paling sih. Lalu paling bisa apa? Paling ngekei dua ya receh. Paling ngekei umpama akeh mau piro. Manusia itu kan gak penting. Tapi kenapa kita ini kayak lebih nyaman ketika ketemu orang ketimbang nanti ketemu Allah. Padahal dari awal kita diperkenalkan sifat Allah yang sering diperkenalkan adalah Ar-Rahmanir. Ya memang ada sifat tajidul iqab, tapi hanya berapa kali dikenalkan Tuhan. Makanya Allah lewat hadis qudsi ngendikan ning Kanjeng Nabi, "Mat kandhani umatem, tak tulis ning arasku inna rahmati sabaqat ghadabi." Sebagian riwayat inna rahmati ghalabat ghadabi. Selawase rahmatku iso ngalahno murkaku. Paham ya tadi. Tapi kita ini kayak orang-orang yang pecundang. Jadi seakan-akan Allah lebih dekat murkanya ketimbang rahmatnya. Hanya karena kita pernah salah. Nah kalau gue salah, gue karuan. Raya-raya mesum, gue mesti salah. Tapi lu salah meneh ketika Anda curiga sama rahmatnya Allah. Anda skeptis terhadap programnya Allah. Begitu dekil kamu memandang Tuhan. Seakan-akan Tuhan ini kayak polisi sing jahat, kayak jaksa sing jahat. Seakan-akan begitu. Pengiran darahnya dua itu kertas, kayak godong. Jadi kena korupsi 2 miliar, cara pengiran ya gaya sembuk kertas. Perkara nak roh duwe, orang kenal apa? Jadi ketika mari itu tobat ya gampang aja, jangan ngumpul kertas ya kok tobat ra oleh. Kita tukang ngumpul apa? Lah terus piye cara pengiran? Ya cara pengiran kertas ora ana gunane. Ora pengiran ra butuh duit. Jadi menganggap saya udah goblok. Oleh iman begitu kok nganti ngono. Iman ambek aku. Jadi menghukumi pangeran bukan ngukumi manusia. Zaluman jauh lah. Manusia wis zalim kok. Jadi nek orang golek duit kok haram pangeran darane udah goblok. Kertas tambah suwi dikumpul ya tambah goblok. Ya ngono. Jadi nek nyepuro ya gampang ya cak goblok nek sepuro.
Tapi kita kadang memperbesar kasus itu. Hukumnya Tuhan bagi buatan hukum negara. Lainnya nak sinten Abu Nawas paling pinter nak maksa pangeran. Dulu bini sudah ada dirimal. Dosa kula niku koyok pasire sepuro. Tapi sepurane jenengan tetap luwih sem. Nah, jarene hikam sing aran hikam luwih ekstrem meneh carane supaya orang yakin rahmate pangeran. Wa ayyu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhirat. Wa ayyu qadarin insan kuwi iku sapa lek Ruhin Mustofa iku sapa ora ora kanggo. Ruhin Mustofa ning alam malakute Allah, bumi iku 7. Sing ketok ning donya sakmene. Umpama disorot ning satelit Ruhin iku karek sak titik, sak ngisore meneh. Wong ora kanggo. Lah wong ora kanggo musa umpama nakal ya ora ana gunane. Jadi kamane cara pangeran, ana gedung kokoh, sing nuwakal iku semut. Mbok nakal kok apa gak nganti ngrubono apa, nrimo napa? Semut. Kuwi nakal wis apa bedhegasan apa nyewapati keramik apa nyewapati soko. Cara pangeran sambah melane jare hikam. Manusa gak nilainya apa, nganti iso menghancurkan hak ampun itu. Wa ayyuqadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhirat. Justru wong sing nyangka ora iso disepuro pangeran wong sombong kaya dekne penting ae nganti iso ngadepi sepurane pengen. Iku semut kabeh. Jadi kaya semut no akal ning gedung sing mewah sing kokoh. Mbok nakal kaya bel metane gendeng lho kira-kira ora iso. Wong nakale semut nganti piye. Lah nek kowe nyangka ora iso disepuro berarti kaya kerajaane Allah iku kowe kaya gajah kaya raksasa sing iso ngrubono kerajaane Allah. Lha iku semari iso disepuro kowe sombong. Dadi saiki dosa mari iso disepuro mergo napa? Sombong. Nganggep dosamu iku banding wis sepurane pangeran. Seakan-akan tingkat sepurane pangeran kalah mbek dosa. Lha iku jenenge sombong. Lha iku semari ra napa? Disepuro. Mergo Allah iku kabeh dosa iso disepuro kecuali sombong. Lan layak khurul jannata man fi qalbi misqal habbati khardalin min kibrin. Nek ana sombong ora iso. Lan kula ulama paling seki. Kula wis sering dikandani. Umume kiai ora anteng sajina. Yo kiai wong aku gak mau kiai ayam kok. Lah kok ayam dia itu pengenan apian. Iso-iso maca subhanallah sing suci Allah sing gedhe Allah sing agung Allah akbar. Sore om Allah akbar subhanallah akbar. Lah aku manusa ana di dhuwit golek dhuwit nek lesu manganku jos ngetokno kawulan Gusti kula mangan wong kula ranjenengan dadi kula nggih mangan kula ngombe Gusti wong kula manusa lah jenenge ora usah ngombe wong pangeran akhire mangane wali lho mangan wis dadi wali ngombe dadi ora usah mirip dan wis wali mergo mangane iku dadekno pareke pangeran ngombene dadekno parek. Mulai Abdul Qadir nafas melepuk kan kok. Taman delok teng manakib. Fa wa ma akaltu hatta qila li bi haqqi alayka kul wa ma tariktu hatta qila li bi haqqi alayka isra. Dari Abdul Qadir. Aku urung tau mangan, nganti ngenteni pangeran duwe titah Abdul Qadir mangano. Aku ora tau ngombe kecuali pangeran duwe titah Abdul Qadir bi haqqi alayka. Kowe saiki tak titahno kudu mangan, kudu ngombe. Maksudnya Abdul Qadir adalah saya ini hamba. Saya atas nama kewalian saya ingin saya tidak makan. Tapi titah kehambaan saya dipaksa oleh Tuhan supaya saya makan. Mulane mangan itu jadi wali ini. Mulane santri ini wiridan ada di wali dia ngentekno pitik jago wali. Lha iku sirine ngene iku tak paham. Lah saiki tak terangno ben ilmune wali. Pancen ilmune wali sing paham padha wali. Nek ora paham. Lha kok ora paham kok sampean ora. Ngenteni diterangno mau paham diterangno wong. Iku ora orisinil. Paham ya? Lho kula niku paham niku enggak diterangkan orang. Memang paham sendiri. Karena saya merasakan. Jadi saya berkata saya tidak pernah makan kecuali ada titah agung. Bihaki alaikan. Kue tak titah mau kudu mang. Aku ora tau ngombe kecuali pangeran muni wis Qadir bihaki alaikan atas nama hak saya. Kamu tak titahkan kudu gelem ngom. Akhirnya Abdul Qadir ketika makan ketika minum malah dadekno parkene pangeran. Karena di situ ada penghambaan yang sejak. Dan dia kesaksian yang terjadi bahwa sing ra buta mangan pangeran, sing dijiya napa? Pangeran. Maksudnya dia mangane ya dadi wali, wiridane dadi wali. Ya tak murid itu. Dari nanti guru ora wali-wali dene mangan-mangan wis dadi wali. Nanti boke protes. Cerita
Lah mana akhir sing nerangno kiai ra paham pokoke entuk pitik. Sing takok Muhammadiyah darani sirik ora bar. Sajane sing takok ya gelem memahami, sing nerangno paham. Lah iku sambung. Paham ya? Sing takok gelem memahami, sing nerangno ya paham. Lah padha ora paham ongkok-ongkokan tok. Ora ono bare. Nanti anggere takok tiang-tiang sing rasa memahami. Menurut Anda fenomena Abdul Qadir wong Anda yang bingung kok tanya saya. Kalau Anda orang pinter ya bingung Anda hilangkan sendiri. Sudah ngaku pinter kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Enggak, saya berguru ya kalau gitu tak terangkan. Aku mau jadi jelas permainan kita harus apa? Kita ini mitraan, lawan, apa istiqah, murid. Orang banding kan rugi tuh. Saya ini bingung. Anda itu orang pintar, kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Kalau Anda pintar ya bingungnya dihilangkan. Paham? Jadi kenapa? Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa dari sini wali mergo khusuk amen wiridan. Nabi Muhammad pas mangane iso dadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat kehambaan. Jika ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang tahu mau Bismillah mau rutin, orang tahu paham. Mulane mangane Nabi ra iso entek akeh dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan. Tenang arah ini warak nemen-nemen. Kok ngarang nanti gelegan nang arah. Wes yo kere ra mangan ngetero teko. Iku ora kere wetenge kok tau kita yo kere. Karena tidak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno tek. Itu mokal ya, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno apa? Lho iki tenan betul. Lah wong sing ngentekno surga itu ya miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan ini sekadarnya sebagai eksistensi kehambaan. Bukan mangan sing akhire molo-molo berdua tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Dari guru kula ngoten. Kowe ora sebab ora tau mangan tanduk. Mau ora kepen kok kepiting. Kepiting dipite loro ra mangan nyekel. Suatu saat daging alot mau ana sendok ora garpu. Pusing. Paham ya? Itu sirine kenapa ana cerita pitik Syekh Abdul Qadir. Kula mboten bela Syekh Abdul Qadir mboten. Tapi sesama wali itu memahami. Paham? Ini ilmiah saja. Paham ya? Ilmiah. Memang kita mungkin ya kayak sampean semua orang sebenarnya pernah jadi wanita sekian menit sekian detik ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang kumat seneng dunia, kadang kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya. Artinya kan patokannya jelas nih. Karena dia cara memahami dulu kan orisinil orang anut-anutan. Jadi tingkat kestabilannya lebih tinggi, lebih stabil. Ya kadang error tapi kadarnya 0. Ya anak 0, berapa? Giling-gilingan ya. Napa giling-gilingan anak menuso. Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro itu orang-orang biasa baca manaqib itu. Akhirnya dia ngaji lagi manaqib sama saya. Gue ngaparoi manaqib sengkrono pitik. Dan ini. Jadi filosofinya gitu. Orang yang musyahadah, yaitu tadi orang yang tahu makna la ilaha illallah, tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Itu tertanam betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Enggak terbayang kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah menghendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh. Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak Syekh Abdul Qadir itu janggal, kenapa sih manusia butuh makan segala? Buat saya dikayakan malaikat saja ya Allah membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Toh Anda mampu nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Terus Syekh Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung dihaki alikaku gak Abdul Qadir kowe tak gawe manusa kudu doyan lah mangane Abdul Qadir sebatas itu. Fa wa ma akaltu hatta qila li bihaqi alaikul wa ma sariktu hatta qila li bihaqi alaika isyraf. Terus wa amantu kaminar roda.
Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan. Paham ya? Akhirnya Abdul Qadir terus layak mendapat kita wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa tusna ala berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah, gue kan kena hijab. Jadi cara gue wong lesu kudu mangan. Bagaimana bisa war tanpa mangan? Jadi yang kamu berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di kamu. Petualangan ilmiahmu saawakmu tok iku weteng nara buka mangan lesu. Sementara petualangan Abdul Qadir berbanding malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa tidak mampu bikin saya yang tanpa makan? Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Abdul Qadir tidak pernah bisa didikte oleh weteng sing dialami dekne saiki. Lan aku kan bendino didikte. Mulane angel dadi wali masuk wiridan terus. Karena wiridan berkesan pikirannya ya mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita sing rentak begini kok bisa mendikte kita. Mestinya kita tidak perlu dikte. Misalnya kalau setiap saat masih makan. Tapi aku tetap ngerti, nak pangeran mampu gaya malaikat. Jika aku ngerti, Gusti kula nu menungso. Tapi sajane jenengan mampu bikin saya nggak usah makan. Buktinya malaikat bisa tanpa makan. Jika kalau saya makan itu tidak sampai mendewakan, nak perut nggak makan nggak waras. Itu akan saya bodoh. Saya alhamdulillah tidak termasuk ulama yang bodoh begitu. Ya, kalau syukur. Paham ya? Bukan lupa aja ada penyakit ngono, tapi kok mari ini. Putus sih, paham ya? Itu kebodohan. Lu aku jari wong pinter kok bisa didikte wat. Harusnya didikte oleh alam malakut. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat tanpa makan hidup. Berarti harusnya engkau juga mampu bikin saya tanpa makan hidup. Cuma terus kemudian ada titah agung bihaqi alika sofiya dan menuso itu doyan mangan. Tapi kan atas nama titahnya, bukan atas nama keterbatasan ilmu kita. Paham? Ini kan beda sekali. Antara ilmu yang faktor hijab dengan ilmu karena titah agung kan beda. Lah ilmu saya ini kena hijab, mulane mareni, dengan dikulon mareni, ilmu gentuk-gentuk mareni. Lah nak teori nak ramangan lesu ratu ulama sing rolon teo yo ro, bajingan yo ro, diwangi garang mergo kuwatir lesu. Lah nak ilmu ngono padha bajingan padha naonte. Nek wong alim, kowe wong saleh, wong sing maca subhanallah wallahu akbar kudu yakin kabeh kersane pangeran. Lan kula ora bangga dhe ilmu weteng nak lesu nak dipangani waro, ora bangga ngger wong yo ro. Wedhus lah yo ro, nak mlebu kudu mangan. Lan dari Imam Ghazali, wong kok ora makrifat iku laisa farqu bainahum wa bainal bahaim. Mergo yo cara berpikir koyo kewan nak lesu mangan. Lha iku wedhus yo padha cara berpikir. Kalau cara berpikir Abdul Qadir Imam Ghazali, Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan bisa. Mbok ya mampu bikin saya kayak begitu. Tidak bisa kamu manusia tetap makan. Ya tidak apa-apa kalau itu kehendakmu. Ya, tapi kan tetap karena kehendakmu bukan karena keterbatasan ilmu kita. Paham? Sama nak wari carane dadi wong sing ya wali kok jalur ilmu. Kalau menyerah kuat lewat jalur wiridan gak sih. Ya ora kuat ya ora bakat. Kalau ini sewanteng dia itu sing pernah keluarga betul. Bapak Pulau Bayi Lukman itu sini Mbak Dinya, sini anak sini Mbak Mukid. Ya, ini pulau ini untuk sanad ingin lebih dijajahi. Mbak Mukid itu alim-alimnya ke Sedan. Dari Sedan itu Mekah. Itu nak diundang tahlilan, la ilaha illallah pisan terus mulai. Ngomong ada nih karpe gremeng, tapi wong alim nggak ada dibantah. Nah sekarang akhir-akhir ini saya sering dapat ijazah dari Mbak Mun, dari guru-guru saya juga hanya tentang la ilaha illallah tok papat. Ternyata nak kakean itu ngenyak pangeran. Si tok itu karo bendel sing 99 menang napa? Mergo pangeran tetep ora trimo, kalah ora trimo. Tapi ya sampeyan dibentuk lah wong akeh. Kalau ingin ini kalau ini kisah nyata, ini ku seminggu yang lalu napa 2 minggu, wonten tangga ado mati. Kalau ini jadinya di makamnya jam 09.00, kalau kan tepat waktu jam 09.00. Ternyata wong sudah nyolati. Wong ngenteni kula orang teko. Sudah ada kiai yang nyolati. Kula teko dari anak-anak, Gus jenengan nyolati malih. Lah napa? Kesane keluarga malam diumumno. Salat yang kedua di Imam Gus Pak tamu. Memsene tak wis cangkem. Ora usah. Kesane barokah. Mari ra barokah ngene kiai diatur ulama diatur. Larene ya. Iku boten saged napa-napa lagi. Kowe nek ben barokah ya nurut kiai aja ngatur apa? Dari kiai liya. Nek ngomong jenengan yo kok ora tersinggung. Dene iri, mergo dadi kiai nurut masyarakat iri. Ana kiai ra nurut tetep dihormati iri.
Sakjane kula mboten preman mboten terus nakal kok. Kula nu yakin pangeran disebut pisan wis mati. Wong-wong ae sing gak tau yakin nak pisan. Wong aku wis anu yakin mbek pangeran padha wong sing latihan yakin. Ya ora level to, Pak. Sama tak cerita mal. Ini kisah lucu-lucu orang-orang sufi itu. Yang bikin apa itu? Sing Quran cilik Sambul loh. Sambul itu kalau mitosnya di Jawa yang paling asli itu kan 7. Itu di antara wali yang bikin itu wali daerah saya. Jadi Tengkarang Ngasem dan Sedan itu wonten wali namanya Basarji. Dulu itu terkenal yang bikin apa? Sambul. Kalau termasuk orang yang pernah punya sambul, tapi tak kasihkan orang karena saya tidak percaya sih. Mengaku bebasar sini kira-kira konco kok malah belum menggawe napa produknya. Dari raga wong sing iman ben apa? Kus dari penting kok pakai aku, wes makomku terang. Nah itu walhasil batar ini di tradisi aneh. Kalau orang hormat kiai, nak apa nahlil bapaknya kan nganti nyembelih wedhus nyembelih kebo. Walhasil orang suka nyembelih sapi. Sangking kepinginnya dihadiri batas ini. Ternyata karena kiai kan tahlilan kan sing order akeh. Sing order napa? Sing batar bini rawuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih kula badhe mampir teng mriku. Sing di omah gerem. Ngentekno sapi entek opo. Jadi iki cerita. Modhe sing arep ini krungu. Ben ora ilmune wali padha. Niki cerita to. Nah ilmune wali ku padha. Tidaknya pas podo waras itu podo. Nah pas error ya empuk, kadang error. Kisar sini gak terima. Ya saya ini kan nyembelih sapi meneh. Untuk jajan-jajan kan dia meneh. Aku tak teko tak tahlilan itu. Tapi dites sih. Wah, suapi. Kayak ketok wit klopo. Kiai kan kadang metu jajan. Wit klopo kan ketok. Suapi kon nimbang ning sitoke. Wis plancang ning ngono, timbang. Sing sitok kosong. Dicekel kiai Sarbini bis langsung jumpa. Wah, bis kok kalah. Jadi ini wis klopo niki dikai sapi kan jumpat ngeten. Kiai Sarbini nyekel itu, bis pun jumpat ngeten. Lah yo bis kok dinaon tetap ya cekal. Niku padha mek crita hadis iki. Mergo nek bandingane pangeran niku ora ngarah ana sing bandingi. Kok 90 sok ben. Terus bagi dikane mek sing duwe kok. Bandingannya mbak sing pangeran tetap mau dibanding-bandingnya tetap mau cari kalah. Ada yang setara dengan tuh, termasuk kesalahan kita juga ada setara dengan tuh, amal kita juga ada setara dengan tuh. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita tersingkir dari maksiat juga karena kekuatan Tuhan. Kalaupun kita punya kemampuan doa juga karena kekuatan Tuhan. Makanya la haula wala quwata illa billah kata Nabi kanzun min kunuzil arsy, termasuk gudangnya aras. Karena kalau kita meyakini la haula kita akan pas di bawah aras. Karena sudah tidak menyaksikan kekuatan kita, tidak menyaksikan ikhtiar kita. Yang kita saksikan adalah kekuatan yang maha agung dzul arsyil majid. Sehingga disebut la haula wala quwata kanzun min kunuzil. Tapi kita ini kan sok soleh. Amal sing akeh menuju swarga. Iki amal sing dadekno kowe parek swarga. Ya itu tidak apa-apa kalau orang syariat ngomong gitu. Tapi kalau sampai melok, ya pokoknya orang ngomong ngono ya melok, orang marami. Nah, kula nggih serak tertarik. Tapi sampean ora sanut. Tapi dari ngaji ini sampean tahu tadi ya. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Karena wujud yang sekarang sedang wujud kayak bumi, imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang sedang adam juga bisa imkanil wujud. Sehingga kedua-duanya sama-sama tidak permanen. Lah yang wajibil wujud yang permanen hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.